Ya, tema kita adalah, bisa dimunculkan temanya seperti tadi kita lihat. Kita semua telah menerima kasih karunia. Ya, kita baca sama-sama ya. Ini nggak usah pakai dia lagi. Oke, kita semua. Oh ya kan, ada kata kami ya. Bahasa Inggris itu benar kata kami, tapi ini di bahasa Indonesia kita kata ganti. Kata gantinya kita ganti ya. Kata kita. 1, 2, 3 ya. Kita semua telah menerima kasih karunia. Tapi saya perhatikan di sini kita ada yang belum menerima kasih karunia. Maka saya pakai kata kami. Karena Alkitab pakai kata we itu bisa berarti kami, bisa berarti kita. Waktu menuliskan surat ini, Injil ini, Yohanes mengatakan kami itu mereka-mereka yang sudah melihatnya. Karena hal ini dalam penerjemahan dipakai kata kita, maka kita juga boleh mengucapkannya. Tapi saya perhatikan dari wajahnya ada yang belum menerima kasih karunia. Maukah menerima kasih karunia itu? Ya, mari kita melihat firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan 18. Silakan. Ayat 14 laki-laki, ayat 15 perempuan, ayat 16 laki-laki, ayat 17 perempuan, ayat 18 nanti laki-laki. Kita baca 1, 2, 3, iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan dengan sah, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kita baca sama-sama ayat yang ke-16. 16 yang merah tengah. 1, 2, 3 ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini tema kita diambil dari ayat tersebut. Kita semua telah menerima kasih karunia. Maka sangat disayangkan kalau ada di antara kita di sini nanti pulang nggak dapat kasih karunia ini. Kesempatan Natal adalah kesempatan yang begitu indah. Ya, kita lihat apa yang kita lihat pada waktu Natal. Saya ingin sebutkan sekali lagi ya dari laki-laki. 1, 2, 3 ya. Kita semua Laki-laki serentak 1, 2, 3 ya. Kita semua telah menerima kasih karunia. Ini udah agak berbeda nadanya. Kita semua telah menerima kasih karunia. Yes, yes, yes. 1, 2, 3 ya. Kita semua telah menerima kasih karunia. Yes, yes, yes. Apa terlalu panjang kalimatnya ya? Masa kalian semua yang tinggi itu? Yang perempuan 1, 2, 3 ya. Kita semua telah menerima kasih karunia. Yes, yes, yes. Bagus. Ya. Jadi dari yel ini kita semua akan dapat bagian dalam kasih karunia Allah. Apa yang kita lihat di Natal? Ya, mungkin kita lihat pohon terang, tapi hari ini tidak ada pohon terang. Mungkin nanti malam baru disediakan. Mungkin, ya. Ya, mungkin juga kita melihat hiasan yang indah, hiasannya lain. Bagus sih. Dibandingkan tempat saya, lebih bagus. Ya. Mungkin itu yang mau kita lihat di Natal. Ya. Atau mungkin kita mau lihat pakaian yang indah, yang megah begitu. Yang tadi kan sudah pakai yang paling mahal menurut dia.
Ya mungkin kita melihat itu, tapi hari ini tampaknya tidak begitu nampak yang indah ini. Kemarin di Natal SMA Negeri saya perhatikan bahwa yang indah-indah yang begitu melihat. Atau mungkin ingin melihat lilin, wah lilin berbanyak, lilin besar, ya kontraknya mungkin dia tinggi, wah saya mau melihat itu. Itu kan yang mungkin lihat di Natal. Atau mungkin ini di zaman now ini begini, saya mau lihat teman di Natal, namanya teman Natal. Nah kalau ketemu dengan si Doi, mana tahu aja dia di situ. Saya mau ikut Natal deh, mau ketemu dia. Apalagi sudah dicek duluan. Natal yuk, Natal. Luar biasa zaman sekarang. Natal ingin melihat, berjumpa dengan teman Natal. Nanti akan muncul sebuah kalimat, Natal mulai. Akhirnya jadi sahabat, akhirnya jadi pacar. Bisa juga nanti setelah lama jadi pasangan hidup. Wah, saya tidak tahu apakah itu yang kita lihat di sini, tapi saya perhatikan bahwa dari tema ini bukan itu yang Tuhan inginkan. Apa itu Natal? Apa itu Natal? Apa itu Natal? Sering kita ucapkan Natal, Merry Christmas, selamat ya Natal, gitu. Merry Christmas. Hampir setiap hari kita dengar kata itu dan kita mungkin sharingkan juga. Apa itu Natal? Ya, dari ayat yang 14 tadi yang kita baca, kita coba lihat ayat 14 itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita perhatikan, apa itu Natal? Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Berarti Natal adalah Allah menjadi manusia. Yang sering dirayakan dia lahir di kandang domba. Saya nggak suka dengan kandang domba. Saya suka melihat yang lahir itu siapa, yang datang itu siapa. Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Natal. Natal beda dengan hari ulang tahun. Saya lahir bulan 12, tapi nggak dibilang Natal paling nggak selamat Natal. Nggak begitu dibilang. Raja kami nggak jauh beda dengan Tuhan Yesus bertanya. Saya baru beberapa hari yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu ya, orang happy birthday, paling enggak melayani. Saya tunggu ada enggak yang bilang Natal, paling enggak gitu ya. Natal Allah menjadi manusia atau Allah lahir menjadi manusia. Tapi kalau Hud itu manusia lahir manusia. Jadi nggak usah bilang Happy birthday Jesus, nggak cocok. Bukan. Ingat ya, Natal itu adalah Allah menjadi manusia. Jadi yang kita rayakan ini, yang kita dengar kisahnya ini adalah Allah. Maka begitu penting. Saya ulang tahun nggak begitu penting. Nggak ada orang di langkah ini semua nanya saya, kapan ulang tahun? Nggak ada. Baru beberapa orang nanya, kamu ulang tahun apa? Merayakan di mana? Ada beberapa, tapi nggak begitu penting bagi banyak orang. Tapi saya rayakan nanti ulang tahun saya itu di Facebook. Oh, mereka ketawa. Ya, biasa kita rayakan di mall, atau di pantai gitu. Saya rayakan di Facebook. Akhirnya nggak juga dirayakan. Kalau begitu saya ulang tahun, ada keluarga yang meninggal, saya harus datang ke tempat itu, nggak sempat merayakannya. Mengatakan Allah sudah datang ke dunia. Inilah Natal. Itu kan kita nggak merasa rugi melakukan pelayanan di Natal. Kita nggak merasa rugi persiapan lagu berminggu-minggu, persiapan paduan suara, mungkin juga persiapan berkhotbah, persiapan kesaksian. Bagus sekali. Ya, sedikit lebih lama daripada khotbah ya. Tapi itu bagus kan, persiapan di Natal. Kita nggak merasa rugi berkorban beli baju baru, hiasan yang indah-indah. Tapi
dibandingkan itu semua, kita ingin lebih pentingnya adalah kita mau bertemu dengan yang datang ini. Masa dia datang kita tidak bertemu? Suatu hari saya mendatangi pesta, yang diundang oleh orang tua si pesta ini yang menikah ini. Lalu saya datang, saya makan, saya jamu dengan makanan. Ya saya salam, saya kasih amplop ke orang tua. Ya, saya bilang selamat ya, selamat. Tapi saya nggak ketemu dengan pengantinnya. Saya tidak bersalaman dengan pengantinnya. Lalu istri saya bilang, sampai semua pengantin enggak. Oh, jadi apa gunanya dari datang di situ? Nggak ketemu. Ada banyak hari ini orang Kristen nggak bertemu dengan Tuhan Yesus pada di gereja dan acara yang berbeda. Dia mungkin ketemu dengan penantua di gereja, dengan hamba Tuhan di gereja, tapi dia nggak ketemu dengan Tuhan, Sang Pemilik segalanya itu. Ya, ini yang kita lihat dengan Natal. Di dalam kelahirannya atau waktu datang ke dunia, ia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Ya, ayat 14 itu. Ia disebut anak tunggal Bapa. Inilah Yesus Kristus. Bahasa yang sering kita dengar, Yesus Kristus. Jadi pada waktu Natal kita fokuskan kepada satu pribadi, itulah Yesus Kristus. Dialah Allah itu. Hari ini saya mau tekankan kata ini, karena dunia hari ini sudah lupa bahwa Allah itu sudah datang. Allah itu diberi nama Yesus. Kita mungkin tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, betul. Tapi hari ini Alkitab memberitahu kita Allah itu menjadi manusia, beri dia nama Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Sekali katakan, coba sama-sama ya. Yesus itu adalah Allah. 1, 2, 3 ya. Yesus itu adalah Allah. Yesus Tuhan. Yesus Juru Selamat. Tapi hari ini kita diberitahu oleh firman Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Allah Sang Pencipta alam semesta. Allah yang ada sebelum dunia ada. Sebelum kita ini ada, dia sudah ada. Hanya pada waktu dia datang ke dunia, dia memberi nama Yesus supaya kita mengenal dia secara pribadi. Tidak mungkin kita punya teman tapi kita tidak kenal namanya. Tidak ada teman pribadi namanya itu. Guru saya di sekolah sering saya tanya, siapa yang masuk di sini gurunya? Nggak tahu Pak. Pelajaran apa? Nggak tahu loh Pak. Loh. Jadi kalau sekolah nggak tahu pelajaran apa, nggak tahu gurunya siapa, pasti nggak belajar ini. Kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Lalu kita nggak punya satu hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Nggak mungkin kita mengalami cinta kasih. Nggak mungkin. Tapi hari ini kita diingatkan dalam Natal ini. Mengapa kita bernatal? Nah ini ya. Mengapa kita bernatal kalau begitu? Mengapa kita bernatal? Mengapa kita ada di sini? Jauh-jauh loh dari pondok aku tadi. Jauh. Dan tadi berangkat hujan-hujan sih jauh itu. Sudah hampir nggak jadi berangkat karena sudah semua cek. Gimana kita berangkat ini hujan? Untuk tim doa mengatakan kita doa supaya hujan berhenti. Tuhan tidak cinta tidak berhenti, hanya dikurangi saja. Bagaimana iman mereka? Katalah dengan titik-titik ini. Ternyata mereka hadir pun bagus sekali. Kita perlu melihat apa itu yang terjadi di Natal. Maka kita perlu bernatal. Mengapa kita bernatal? Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14 tersebut, ya. Mungkin ke bawah ini pada diklikan lanjut supaya lebih jelas ya. Oke, lagi ya, lagi sekali lagi kita lewat. Ya ini dia. Mengapa kita bernatal? Ayat 14 itu mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan menjadi antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini kita ada di sini untuk melihat Allah, melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah tidak bisa digambarkan dengan biasa-biasa, dengan baju.
tidak bisa digambarkan dengan pohon terang. Allah nggak bisa digambarkan dengan apapun di dunia ini. Allah tidak terbatas. Kalau pohon terang kita pasang hari ini, bulan depan sudah rusak itu. Iya, saat ini tahun depan kan nggak dipakai lagi nih. Baju yang kita beli mahal-mahal itu 2 tahun lagi nggak terpakai loh. Bukan 2 tahun lagi karena mahal itu kan saya pakai kalau nggak dipakai, nggak buat dan nggak lagi cocok dengan warnanya. Karena itu mengapa kita bernatal? Yang pertama yaitu apa? Apa yang kita bernatal? Iya, kita bernatal itu untuk melihat Allah dan kemuliaan. Maka waktu kita ada di tempat ini, kita bisa melihat Allah, melihat kemuliaannya. Allah telah menjadi manusia. Manusia bisa dilihat, kemuliaannya bisa dilihat. Karena mata kita ini sudah rusak, kita tidak melihatnya. Karena pikiran kita rusak, kita bisa melihatnya. Karena hati kita rusak, kita bisa melihatnya. Dosa menutupi Allah dan kemuliaan. Hari ini kita tidak melihatnya dengan kasat mata. Maka kita butuh satu kekuatan rohani. Mohon anugerah Tuhan supaya kita bisa melihat. Kata yang diberikan adalah kata iman. Iman adalah karunia Allah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Dengan iman ini kita melihat Allah hadir, kita melihat kemuliaan Allah. Mata akan bisa melihat Allah. Mata hanya melihat dosa. Makanya kita tentang dosa. Cepat sekali mata kita melihatnya. Ya, handphone ada gambar porno misalnya, langsung cepat gitu loh. Padahal Allah ada di situ, nggak bisa dilihat. Mata kita sudah rusak dalam dosa. Pikiran kita sudah rusak. Perasaan kita sudah rusak. Keinginan kita sudah rusak. Bahkan hati kita ini sudah rusak. Kita tidak bisa melihat Allah ini. Maka kita hari ini butuh yang namanya iman. Iman adalah kekuatan rohani dari Allah. Iman timbul dari pendengaran. Sebenarnya manusia berdosa tidak punya iman. Manusia berdosa hanya punya tubuh, jiwa dan roh. Hanya memiliki pikiran, perasaan dan keinginan. Tidak ada iman, maka wajar manusia tidak bisa melihat Allah. Ketika mereka bernatal, mereka bukan melihat Allah, tapi melihat teman-teman, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang pintar, luar biasa. Melihat gambar-gambar. Tapi hari ini kita mohon anugerah Tuhan supaya Dia berikan kepada kita iman. Kita butuh anugerah Allah, atau namanya kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu nanti kita melihat Allah yang sesungguhnya. Mengapa kita bernatal? Untuk melihat Allah ini, untuk melihat kemuliaan. Kalau di dalam Natal saja kita tidak melihat kemuliaan Allah, apalagi di hari-hari yang lain. Apalagi kalau kita tidak ada di mana Tuhan berada, kita akan tidak pernah bisa melihat. Iya, kemuliaan Allah itu yang disebut Dia sebagai anugerah Allah atau Yesus Kristus. Ada 2 kemuliaan yang paling besar dinampakkan di dalam Natal, yaitu satu kasih karunia, satu lagi kebenaran. Coba kita baca sama-sama. Penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. 1, 2, 3 ayat. Penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Kata penuh itu berarti tidak ada sedikit kurangnya. Penuh itu berarti berlimpah-limpah terus, nggak ada kurangnya. Mungkin kita juga punya kasih, tapi banyak kurangnya. Saya tahu ini anak-anak kami ini baik-baik ini, tapi ada kurangnya. Jangan-jangan sering kita sebut sebagai manusia nggak punya kasih. Kebenaran, Allah itu penuh kebenaran, nggak ada sedikit pun yang salah. Mungkin kita juga benar, tapi banyak salahnya. Anak saya ujian, ya, dia punya nilai 9,8. Oh, tinggi nilai ini? Iya, Pin. Mau jadi nilai 10 katanya. Dia ingin juga ada salahnya, tapi salah satu. Kalau dia bilang sedikit salahnya juga kan. Matematika cuma sedikit salahnya, salah satu angka saja salah. Ya, satu salah kan juga salah. Masih punya kesalahan saja kita bangga hari ini. Allah melihat Yesus dalam Dia itu semua yang benar tentang Allah. Mungkin banyak agama hari ini kita lihat, mereka mengajarkan tentang Allah. Tapi Allah yang manakah
yang sebenarnya tidak ada salahnya. Alkitab mengatakan ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua, mengapa kita bernatal? Mengapa kita bernatal? Kalau kita membaca ayat 15 sampai dengan 18, mari kita baca ya, ayat 15 sampai 18. Lanjut. Oke. Lanjut, bukan ya, ke bawah. Oke. Ke bawah, bukan itu. Ya, terus satu lagi. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, iya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Mengapa kita bernatal? Mengapa kita ada di sini? Alkitab menjawab, karena dari kepenuhannya 16, kita semua telah menerima kasih karunia. Jadi Natal itu supaya kita menerima kasih karunia Allah. Natal itu supaya kita menerima kebenaran Allah. Saya tahu ada minuman yang dibagikan. Saya terima ya minuman ya. Sudah bagus. Pak sudah dibagikan ada mendapat. Bagus. Dan sudah dimakan tidak apa. Dan nanti kalau juga ada mungkin bisa juga makanan ya, nasi mungkin kalau nasi itu kalau tidak apa-apa. Ya. Tapi ini belum dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Natal itu kita menerima kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini mengatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Maka diharapkan semua nanti kita hari ini menerima kasih karunia. Ya, perempuan 1, 2, 3. Kita telah menerima kasih karunia. Yes. Wah, kehilangan daya. Ya, kehilangan daya. Yang laki-laki 1, 2, 3. Kita semua telah menerima kasih karunia. Yes. Oke, yang laki-laki masih menyala. Ya. Iya. Mengapa kita bernatal? Supaya kita menerima. Jadi kalau orang tidak datang pada waktu Natal, pada waktu kelahiran Yesus Kristus, mereka tidak mendapat kasih karunia Allah. Maka bersyukurlah orang-orang Majus yang datang kepada Yesus Kristus. Bersyukurlah para gembala-gembala yang datang kepada Yesus. Bersyukurlah orang-orang yang hadir hari ini untuk bernatal. Mengapa? Karena mereka akan menerima kasih karunia Allah. Tapi pastikan kita hari ini akan menerima kasih karunia Allah itu. Apa yang dibicarakan dalam kasih karunia Allah? Saya menyebutkan ada kasih karunia Allah di sini. Kasih karunia dalam bahasa Yunani itu disebut charis, next, ya. Atau grace, bahasa Inggris. Saya suka dengan bahasa Inggris. Atau lias ate bahasa Karo. Mengetahui hasil orang Karo nggak pandai Indonesia bahasa Inggris. Nah ini dia. Itu kasih karunia. Kasih karunia Allah itu selalu saya bagikan dalam 3 hal, yaitu hubungannya dengan keselamatan, hubungan dengan kehidupan, dan hubungan dengan pelayanan. Ini kasih karunia Allah. Jadi kalau kita mau diselamatkan hari ini, kita butuh kasih karunia Allah. Iman keselamatan itu berarti kita menerima kasih karunia Allah. Oleh karena Kristus yang datang ke dunia ini, olehnya lah kita diselamatkan. Oleh karena anugerah Allah di dunia ini, kita diberkati dalam kehidupan kita. Ini juga kasih karunia Allah. Ada iman kehidupan, aku percaya Tuhan akan jaga lindungi aku, Tuhan akan berkati aku, Tuhan akan temani aku, Tuhan akan ajari aku. Ini namanya iman kehidupan. Maka kita butuh kasih karunia. Tanpa kasih karunia kita nggak punya arti dalam hidup ini.
Maka bersyukurlah kita hari ini bisa menerima kasih karunia Allah itu. Saya sering menyebut sebuah istilah ABC Tuhan. Ya, anugerah, berkat, cinta Tuhan. Anugerah bicara keselamatan. Saya diselamatkan bukan karena saya baik, bukan karena saya rajin, bukan karena saya beribadah, tapi karena Tuhan Yesus semata-mata. Karena kasih dan pengorbanannya itu membuat saya diselamatkan. Itu anugerah yang besar sekali. Dan dalam kehidupan ini Tuhan berkati. Segala usaha dan perjuangan kita diberkati oleh Tuhan. Itu namanya berkat. Dan yang ketiga, dalam pelayanan kita diberikan kasih oleh Tuhan sehingga ada hati kita, ada kasih kita melakukan pekerjaan pelayanan. Ada spiritual gift, kasih karunia Allah, karunia Allah dalam pelayanan, kemampuan untuk kita melayani. Ini juga adalah kasih karunia Allah. Saya dulu nggak pernah berminat main musik, main gitar ya. Sampai kelas 3 SMP saya nggak bisa main gitar. Saya bilang sama yang ngajarin saya lebih muda dari saya. Udah tak bisa lagi saya ajarin, saya nggak bisa main gitar. Udah bisanya nanti katanya. Coba aja terus, coba terus. Saya sadar saya nggak punya kemampuan untuk bermain gitar atau bermain musik. Kita berpuji Tuhan, karena saya bertobat SMA, kelas 3 saya bertobat. Saya malah tertarik ingin belajar musik. Meskipun musik saya ya pas-pasan lah ya, pas diperlukan bisa gitu. Ya. Puji Tuhan, hari ini kan musik juga bisa, main keyboard sedikit-sedikit bisa. Ya bisa sedikit, tapi juga senang. Ada kemampuan namanya. Ini dah kasih karunia Allah. Kalau bisa biola, wah keren, mantap. Bisa apa nama musiknya? Berarti saksofon. Saksofon. Wah bagus. Ya. Saya mungkin pakai suling kalau ada ya suling gitu. Ya udah apa bagus. Semua bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Keahlian kalian seperti itu adalah anugerah Allah, kasih karunia Allah, dan itu ada cinta kita di dalam diri kita. Mau belakang dan belakang. Tuhan menaruh cinta itu di dalam hati kita. Ini adalah kasih karunia Allah. Lalu kita bicara tentang kebenaran sedikit. Apa itu kebenaran? Dalam bahasa Yunani itu sering dipakai istilah kata aletheia di sini dipakai, ya, GKMI aletheia. Ya. Itu kebenaran yang sungguh-sungguh benar, kebenaran yang betul, gitu loh. Ya, nggak ada salahnya. Dalam bahasa Inggris kita sering dengar kata ini, truth, ya. Dan di dalam bahasa Karo, si benar karena ibadah. Saya senang bahasa Karo ya. Si benar karena ibadah. Jadi kalau mau yang benar tentang Allah, lihatlah kebenaran ini, milikilah kebenaran ini. Di dalam Alkitab Yohanes ini yang kita baca, ya, Allah atau Bapa sering disebut sebagai kebenaran. Yesus Kristus disebut kebenaran. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Firman disebut kebenaran. Jadi kebenaran yang dimasukkan di sini adalah melekat pada pribadi Allah, pada hakikat Allah. Jadi inilah yang kita terima pada waktu Natal, menerima kasih karunia dan kebenaran. Meskipun hari ini kita hanya belajar kasih karunia-Nya, kebenarannya kapan? Tuhan mau sampaikan kebenarannya kalau kita sudah berhubungan dengan Dia. Kalau kita sudah percaya menerimanya, Tuhan akan berikan kebenarannya supaya kita benar di hadapan Allah dalam segala hal. Berikutnya, apakah engkau sudah menerima kasih karunia Allah? Laki-laki ya 1, 2, 3. Tadi yang laki sudah bisa bergerak. Ya. Perempuan ya 1, 2, 3. Kita juga telah menerima kasih karunia. Yes. Masih apa ya? Masih kaku. Maklumlah. Belum menerima kasih karunia. Apakah engkau sudah menerima kasih karunia Allah? Laki-laki ya 1, 2, 3. Wah, kebanyakan dia. Satu lagi. Apakah engkau sudah menerima kasih karunia Allah? Keselamatan, ada iman dan keselamatanmu, bahwa kamu akan diampuni. Betapa bahagianya orang diampuni itu loh. Apakah kau akan diberkati dalam kehidupanmu? Apakah kita diberkati hari ini? Mungkin banyak keluhan ya, bukan berkat.
Tapi berat ya, banyak beratnya hidup ini, bukan berkat hidup ini, berat hidup ini. Anak remaja sudah tahu tuh, merasakan beratnya hidup ini. Bukan orang tua saja, orang remaja. Ya. Anak murid saya tanya begitu, berat Pak, berat. Untuk belajar sekolah aja berat rasanya hari ini. Jauh lebih enak, bisa belajar dari rumah, dari ladang, dari pantai juga boleh. Tapi berat Pak, berat. Silakan. Anak remaja memang selalu merasa dirinya berat. Maka itu kita butuh kasih karunia Allah. Apakah Tuhan sudah menerima kebenaran ini? Untuk itulah maka ada Natal, supaya kita menerima kasih karunia Allah. Bagaimana supaya bisa menerimanya? Ada Yesus Kristus yang datang, Allah yang menjadi manusia. Kita datang kepada, kita percaya, kita menerimanya. Kita menerima Yesus. Yohanes 1 Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam nama. Mereka inilah akan diberikan kuasa, hak sebagai anak-anak Allah untuk menikmati anugerah berkat dan cinta Tuhan kita, untuk menikmati kebenaran dalam hidupnya. Apakah kita mau menerima kasih karunia Allah? Apakah kita mau menerima kebenarannya? Kuncinya hanya satu: percaya, datang kepada Yesus. Tuhan akan berikan, tunjukkan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada kita. Ya, kami semua telah menerima kasih karunia. Apa yang mau kita katakan kalau kita hari ini mengalami kasih karunia Allah? Mari kita ada kesaksian dari Yohanes. Lanjut. Ya. Kami semua telah menerima kasih karunia. Yohanes bersaksi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Firman telah menjadi manusia. Kami telah melihatnya. Anak telah Bapa. Kami telah menerima kasih karunia. Ini kesaksian Yohanes, penulis Injil, salah seorang murid Yesus. Wajar kalau dia berkata, kami telah menerima kasih karunia. Ia sudah melihat. Bahkan kalau kita baca suratnya 1 Yohanes 1, itu dikatakan, kami telah melihat dengan mata kami, kami telah meraba dengan tangan kami. Allah adalah terang, Ia ada di dunia ini. Saya bersyukur ada orang bersaksi seperti ini, meneguhkan iman kita, keyakinan kita. Allah memang ada dan Allah sudah datang ke dunia ini dan Ia memberikan kasih karunia. Yang kedua, ada yang bersaksi begini. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia bersaksi begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lihatlah anak domba Allah, anak Allah yang menghapus dosa dunia. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Ada banyak teman yang dan kita Injil ini. Ini Yohanes Pembaptis mengatakan, dia bersaksi kepada 2 orang muridnya. Lihatlah anak domba Allah. Kalau melihat kesaksian ini, ayat yang ke-15 tadi yang kita baca di atas. Aku mengatakan dia telah ada sebelum aku. Dia adalah anak Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa ini. Bisakah kita mengatakan hari ini dosa sudah diampuni karena sudah bertemu dengan anak Allah itu, Yesus ini? Ya, Pembaptis mengatakan dia sudah melihat, dia sudah bertemu, dia sudah meyakini itu. Yesus atau anak Allah, Dialah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana dengan dosa kita? Siapa kita percayakan untuk menghapuskan? Siapa kita percaya untuk menyelesaikan dosa kita itu? Orang tua kita, guru kita, atau diri kita sendiri? Tidak bisa. Hanya Yesus, anak Allah. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, kami semua telah menerima kasih karunia katanya. Ada Andreas bersaksi. Ada sini nama Andreas. Ini Andreas murid Yesus. Ya, kita baca sama-sama apa katanya. 1, 2, 3 ya. Kami telah menemukan Mesias. Maksudnya ialah Yesus. Itu ayat 41. Kalau kita baca kita ini ada, mereka bersaksi. Kami telah menemukan Mesias. Apa itu Mesias? Juru selamat yang diurapi, Allah yang datang ke dunia ini, yang dijanjikan itu telah datang. Kami telah menemukannya. Apakah kita sudah menemukannya? Sudah bertemu dengan Yesus seperti dalam kita tadi? Saya ingin bertemu. Sudah menemukannya?
Andreas mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Hidup kita ini menjadi berarti kita bertemu dengan Juru Selamat kita. Kalau kita bertemu dengan penghapus dosa kita bertemu dengan Juru Selamat kita, dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah yang sesungguhnya. Kalau kita belum bertemu, hidup kita akan pernah berarti. Kalau berarti mungkin hanya bagi keluarga kita saja, hanya bagi manusia, belum bisa berguna bagi Allah. Yang keempat, siapa yang bersaksi ini? Kita baca apa katanya? 1, 2, 3 ya. Kami telah menemukan Dia, yaitu Yesus, ada Yusuf dari Nazaret. Kita sering menghafal kesaksian Filipus ini. Yesus lahir dari orang Nazaret. Gampang sekali kita tahu ini. Tapi kalau dia yang menghapus dosa, kalau dia Mesias, mungkin kurang mantap ini. Tapi ini mantap sekali. Filipus dia berkata, kami telah menemukan Dia. Setiap orang punya pengalaman berbeda-beda. Dengan Tuhan juga berbeda-beda. Tapi siapapun mereka yang bertemu dengan Tuhan, yang adalah Allah yang di dunia ini, maka ada sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Filipus juga akhirnya menjadi murid Yesus. Andreas menjadi murid Yesus. Yohanes Pembaptis ini bukan murid Yesus, tapi dia melayani Yesus. Yohanes murid Yesus. Dan saya percaya, kalau kita pun hari ini bertemu dengan Yesus, kita akan menjadi murid Yesus. Tidak cukup hanya menjadi gereja, menjadi jemaat, menjadi remaja, tidak cukup. Setelah remaja ada pemuda, pasti masuk ke pemuda. Setelah pemuda pasti masuk kepada orang tua. Entah menikah atau tidak, jangan jadi orang tua. Artinya orang yang sudah tua gitu loh. Hari ini kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi murid Tuhan. Setelah kita percaya menerimanya, jadi anak-anak Allah, maka naik dia akan menjadi murid Tuhan. Yang kelima, ya, siapa ini? Natanael juga bersaksi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dia mengakui, awalnya dia nggak percaya. Apa mungkin datang Juru Selamat dari Nazaret? Nggak mungkin. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia mengakui. Ini saksian. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sebenarnya kesaksian kita hari ini kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita menerima kasih karunia Allah, pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi kita punya kesaksian hidup yang bagus sekali. Kelima-limanya mereka melayani Tuhan karena mereka sudah menerima kasih karunia Allah. Mau nggak menerima kasih karunia Allah? Mau? Mau nggak? Yang keenam, saya nggak akan perpanjang ini. Dalam Injil Yohanes ini, pasal yang ketiga, kita menemukan kisah Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nikodemus yang sudah tua, sudah banyak tahu Alkitab, tapi dia nggak yakin untuk surga. Tapi puji Tuhan, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia begitu yakin setelah dia dilahirkan kembali. Memang dia bukan, kalau orang sudah bertemu dengan Tuhan seperti hidupnya akan berubah ke Tuhan. Pasal 4, saya nggak akan isi semua pasal ini di sini. Ya, pasal 4 saja. Itu kisah perempuan Samaria. Perempuan yang cantik ini memang laris manis ya. Kecantikannya membuat dia rusak. Ya, sehingga dia tidak berani bertemu dengan orang. Dia harus bekerja keras untuk menuju kehidupan. Karena dia sudah punya banyak suami. Ya, sudah jaga yang kelima untuk dia. Dan waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menyadari hal itu. Pertemuannya itu memberikan sebuah kehidupan baru bagi dia. Pertemuannya dengan Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu baginya, membuat dia menjadi orang yang begitu hebat di Samaria. Satu kampung Samaria itu bisa percaya oleh karena kesaksian perempuan Samaria yang awalnya begitu memalukan. Nah, sekarang dia meyakinkan. Kalau orang bertemu dengan Tuhan Yesus,
mengalami kasih karunia Allah, hidup yang betul diubahkan Tuhan. Hari ini kita berdoa supaya Tuhan berikan kasih karunia yang berlimpah. Tuhan berikan anugerah itu kepada kita hari ini. Karena Natal itu adalah untuk melihat Allah dan kemuliaan. Natal itu untuk menerima kasih karunia Allah. Maka jangan sia-siakan Natal kita hari ini. Apakah kamu mau menerima kasih karunia Allah? Lanjut. Apakah kamu mau menerima kasih karunia Allah? Ya, terima Yesus dalam hatimu. Hanya itu kuncinya, gak ada lain. Karena Yesuslah Allah itu. Dialah kasih karunia Allah itu. Karena begitu besar kasih karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu, kita diberikan anak yang tunggal. Yesuslah kasih karunia itu. Oleh karena Dialah maka kita bisa beriman hari ini. Oleh karena Dialah kita bisa diselamatkan, kita bisa diberkati, kita diberikan cinta untuk melayani. Karena Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita tidak menerimanya, kita tidak akan pernah mengalami kasih karunia Allah. Puji Tuhan kalau di masa Ramadan ini sudah dimulai kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita. Kalau kita mau menerimanya, kita menerima Yesus. Percaya dalam namanya, itu adalah kunci kita untuk menerima kasih karunia Allah. Percaya dalam Yesus Kristus. Pernah lihat gambar di bawah ini? 2 kali kepala karena lambat. Lagi, oke. Pernah nampak gambar ini? Nampak ya? Tahu ya? Itu pendeta itu. Kasih karunia Allah membuat kita menjadi berubah. Yang bukan hanya mereka berikutnya. Lanjut. Oke. Lanjut. Wah, berarti nggak mau ditampilkan. Ini bukan kesalahan teknis. Ini bukan kesalahan saya, ini teknis. Ya. Karena memang kemampuan teknologi ini kadang-kadang terbatas. Kita harus maklum. Makanya jangan bangga kali kita berteknologi, banggalah punya Allah. Amin. Banggalah kasih karunia Allah. Ya mungkin hanya gambar kami yang mau dinampakkan, gambar yang lain tidak mau. Maaf ya, kita tidak gambar yang lain. Ini gambar siswa dan gambar guru-guru di sekolah. Bagaimana mereka bersuka cita di Natal karena mengalami kasih karunia Allah. Saya berdoa supaya kita semua hari ini mengalami kasih karunia. Terakhir, lanjut, oke, terakhir ya. Apa keputusan Natal di Natal ini? Apa keputusan di Natal ini? Silakan tuliskan di dalam hati kamu. Tulis di hati kamu. Bukan di catatan harian kamu, bukan di hati kamu. Dengan pena emas, katanya menunjukkan dirimu. Apa yang kamu putuskan hari ini? Apa keputusanmu hari ini? Kalau Natal itu untuk melihat, untuk menerima kasih karunia Allah, apa keputusan? Menerima Yesus Kristus berarti menerima kasih karunia Allah. Mari kita tutup kepala.